Dulu mungkin juga ya orang bikin lagu itu mikir juga panjang. Emang sekarang nggak mikir? Maksudnya nggak. Jadi Album pertama. Ya. Oke, 3 menit lagi tadi itu orang. Oke, lagu kedua. Bikin video klip. Enggak Maksudnya maksudnya lagu nggak mikir. Gila kali lu. Halo juga yang selamat datang di Zuto. Kali ini bersama Bang Awe in the Zoo. Seneng ya? Gue seneng hijau-hijau gini, seneng tau gue. Iya, Apa asri gitu. asri enak Iya kan? gitu, iya. Apa kayak seger. Seger. Emang kita lagi di zoo ini. Zoo, sekarang. di zoo. Ini saya udah jadi ini Iya, safari. keren loh. Iya. Pas Ventura kayak Jim Carrey. Gini dong. Ya kan? Iya lah, bener lah. Masa ya Itu Jim Carrey-nya Singapura. jauh banget. Indonesia. Nggak ada hutan lagi di Singapura. Bang Awe apa kabar Bang Awe? Baik-baik, sehat. Alhamdulillah, Rin. Terima kasih loh, Rin. Diajak Senang, kesini. ih, senang banget saya akhirnya Bang Awe mau kesini. Kan sibuk banget gitu. Mana sibuk? Enggak, biasa aja. Di mana-mana lu ada sekarang, Bang. Mana coba? Di noise. Ya udah situ-situ aja kan. Dari dulu juga situ-situ aja. Gue mah gak kemana-mana, Rin. Kemarin habis dari ini Amsterdam. Ya, liburan doang, itu bukan kerjaan, bukan apa. Main aja. Masa main? Nggak ada yang bisa dibanggakan gitu. Ah, masa? Iyalah. Iya kan gak semua orang bisa ke Amsterdam. Iya, tapi gimana ya kan? Mungkin lu ngeliatnya Kali- kayak orang yang kayak, oh dia ke Amsterdam kayak main-main doang ya. Gue main-main doang aja gitu. Ya kan, tapi orang juga banyak yang ke luar negeri. Ya kan, kalau kayak Panji kan ke New York, dia Kerja. wah, Iya. meniti karir. Iya. Itu Dia kan kerja. Itu hebat. Hah, kok hebat? Ya kan dia meniti karir. Kalau liburan mah semua orang juga bisa lah. Ya nggak sih? Iya, tapi Bener sih sebenarnya. iya ya. Iya, Sama berarti aja itu kayak ke tebing tinggi. enggak. Ini Bukit tinggi kok, tebing tinggi, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kalau dari rumah gue yang naik motor juga bisa ke Amsterdam, nggak bisa dah naik Tapi motor. katanya indah. Bukit Tinggi itu indah kan? Iya, enak banget. Gue pengen tuh ke Bukit Tinggi gue. Lu kalau ke Padang nggak pernah lama, mau gue ajak kemana-mana nggak bisa. Nggak ada yang ngajak waktu itu. Lu nggak ada. Alan, Bang Awe, gimana Bang Awe? Kita sama Bang Ibzi waktu itu yang awal-awal. Oh iya ya? Iya, oh harus balik nih, lu apa gitu? Ah, lu ngajaknya nggak ini kali nggak niat. Atau lu ngajak naik motor kan? Naik motor ke Bukit Tinggi. Iya, kalau ke main-main ke Padang, di Padangnya mungkin dikit, kita ke Daerah lain. daerah-daerah lain. Oh. Kalau lu suka ke Bali, Purwokerto, ke Balinya. Enggak, Kita Bali dari mana ke Bali? udah di luar Sumbar itu. Lu kan biasanya yang curug tuh, hobi air terjun, Curug, air air terjun, air terjun. terjun. Iya, nah Banyak itu situ air terjun. banyak, ada yang di pinggir jalan. Masa? Pinggir jalan raya ada. Kalau mobil kijang kena dong. Enggak, ada pagernya. Jadi nggak boleh air lewat tuh nggak boleh. Serius? Ada? Nggak percaya Bang? Enggak. Gue pengen tuh yang langsung ke jalanan, boleh nggak? Boleh kalau hujan deras. Pulang lagi. Bahasa dah gitu. Biasanya kalau hujan deras tuh ini ya airnya keluar. Oh, keren banget ya. Kayak di ini loh, film Cars. Yang mana ya? Oh, yang di bawah, kita lihat di bawah. Di bawah apa? Jadi ada air terjun, kita lihat di belakangnya gitu. Oh, enggak, bukan. Lo nggak tahu film Cars sih jadi. Tahu gua yang Ada dia lewat Kacika terus, gitu kan. Iya, terus air terjunnya di pinggir jalan gitu. Oh iya, lihat aja gitu. deh ntar deh ada ya. Iya. Oke. Tapi tuh nggak namanya Kita apa? liatin dari Viti. Enggak ada. terjun. Repot. Kelok Repot. 9. Ada. Beda lagi. Tapi air terjun itu namanya air mancur. Di sana. Iya, aneh ya? Oh. Dia ini air terjun nih, Tapi tapi nama mancur. wisatanya air mancur. Oh, kalau di Padang dibilangnya air mancur. Enggak, itu doang. Jadi Oh, air gitu. terjun di situ dinamai air mancur. Oh, namanya. Namanya. Padahal mancur itu yang Aneh ke juga. atas Iya, kan? iya, aneh juga ya. Itu air terjun. Jadi itu air mancur kelo apa namanya? Kilo 9 bener gua. Bukan. Arah ke Padang Panjang itu adalah. Oh, iya, iya, Pokoknya itulah. Ini yang ke Amsterdam nih. Kan jarang-jarang nih orang Iya. ke Amsterdam kayak saya lah. Banyak. Van der Sar. Kajar David. Enggak, Sidop. Itu semua ke Amsterdam. Itu rumahnya dia. Rumahnya dia di Amsterdam. So tahu. Enggak, rumah dia di Belanda. Ya, tapi enggak mesti di Amsterdam sih. Iya, iya. Di mana ya kira-kira rumahnya ya? Saya itu Lubuk Linggau. Padang lagi. Iya, kemana bis? Ke sana lah main. Emang mau nonton Blink kan lu ke sana? Iya, ya? awalnya iya. Jadi emang begitu Blink announce apa namanya reuni, Reuni. wah langsung
nggak lama dia announce reuni, terus dia announce juga langsung tour. Nah terus kayak wah ini pengen nonton nih kapan lagi gitu kan. Maksudnya dari kecil lah pengen nonton. Ya udah terus akhirnya ada beberapa kota dia ada tour Amerika. Aduh kayaknya ke Amerika susah dah gitu. Kenapa? Susah aja, gue belum pernah ke Amerika. Kan bahasa Inggris lu kan bisa, Bang. Enggak, tapi kayaknya visanya lebih susah kayaknya ya. Oh, pengurusan itunya ya. Iya. Oh, nah oke. terus, kalau Eropa kan gue udah berapa kali kan, terutama Amsterdam gue udah berapa kali, udah 2 kali, jadi kayak Amsterdam aja deh. Dan kebetulan gue pas baca tempatnya tuh, lah ini gue tahu nih. Iya. Lu udah hafal berarti. Iya, tempat gedungnya itu gedung Serbaguna Rawalumbu. Enggak. Tahu deh gua. Ya ada di Amsterdam. Ada ya cabang Amsterdam itu. Ada apanya tempat konser lah gue tahu nih, udah tahu tempatnya gitu. Jadi udah Amsterdam aja deh gitu. Akhirnya sebenarnya awalnya milihnya kenapa ke situ kayak itu karena udah kenal, udah tahu aja. Udah deket lah ya, udah hafal nih daerah Iya, sini nih. udah hafal gitu. Oh, milih Amsterdam buat nonton Blink. Betul, awalnya seperti itu. Tapi emang nggak tertarik ke tempat lain kan? Biasanya kalau tour kayak gitu dia punya ini main di sini, lu bakal ngerasa ini stage-nya kayak gini, ini festival ini gitu. Biasanya kalau tour kayak gitu dia sama tuh setupnya. Desain panggungnya bisa sama. Bisa setlist lagunya juga sama. Biasanya sih gitu. Oh, gua karena lihat yang di awal. Sama kayak kita tour stand up lah. Iya, tapi kan venue-nya beda-beda. Ada yang duduk, ada yang manjang ke atas, ada yang stadion gitu. Iya, tapi panggungnya sih sama. Panggung dan setlistnya apa segala macam sama. Oh, gitu. Secinta itu loh sama Blink. Lu Blink mania atau apa? Apa sih sebutannya? Fans Blink. Iya. Clickers. Clickers itu Peter Pan. Gua tonjok juga lo. Sama muka lo ungu, ntar gua Sudah berapa lama lo jadi Clickers, Bang? dari SMP. SMP kelas 3. SMP kelas 3 referensi musik lu udah langsung Blink atau ada jembatannya kayak dulu? Enggak, dulu awalnya biasa aja musik tuh, nggak terlalu, ya suka dengerin, tapi nggak ada yang sampai wah gue suka banget gitu, nggak ada. Nah ya sempet lah dengerin Silon Seven gitu kan. Masih Indo kan? Ya Indo. Masih Indo ya. ya. Gitu. Ya Barat juga ada tapi nggak nyangkut. Nah sama Blink tuh begitu denger itu gue nggak dikasih tahu siapa gitu, nggak yang kayak nih dengerin ini nggak gitu. Gue ke toko kaset, toko CD. Yuk. Terus waktu itu di toko CD tuh ada Play musik gitu. Iya, kita bisa dengerin. Nah, dia baru ngeluarin album tuh, si Blink. Terus gue random aja, wah Blink nih. Tapi gue udah pernah lihat di MTV lah sekali 2 kali. Terus gue dengerin, gue nggak tahu lagunya, tapi gue suka gitu. Nah itu untuk pertama kalinya. Gue biasanya kalau belum kenal lagunya tuh susah suka. Ngerti gak sih kayak musik dengerin 2 kali baru udah tahu baru suka. Oh iya, gitu. ini yang langsung nyantol gitu ya. Enak banget nih lagunya, padahal gue nggak tahu lagunya. Baru dengerin sekali ini gitu. Langsung gue beli, udah. Dari situ gue mulai suka. Apa lagu pertamanya? Masih ingat gak? Jadi gue dengerin album yang pertama album yang gue dengerin tuh album konser. Oh ya. Nah, itu Mark Tom Travis Show. Ya, tahu. Yang covernya tuh kayak covernya podcast Minggu. Iya tahu gak? Iya benar. Itu. Lagu ya. yang pertamanya apa? Wah gue lupa ya. Tapi ya berarti kalau urutan pertama ya berarti Dumpweed. Kalau dari urutan nomor 1-nya. Terus Don't Leave Me, terus Alien Axis gitu. Itu udah nggak tahu tuh gue lagi. Iya, terlalu banyak kayaknya. Itu Ya pokoknya itulah pokoknya. Karena gue juga nggak tahu waktu itu. Ini ya, Blink. pas gue setel itu lagu apa gue nggak tahu. Wah enak nih gitu. Akhirnya gue beli. Itulah album pertama yang lu punya dari Blink. Betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada tuh kaset waktu itu masih kaset. Wah kaset ini ya yang ini. Kaset yang kotak. Yang kotak. Iya. Tapi itu. lu ada pemutarnya? Sekarang udah nggak ada. Gua ada. Nah, kasetnya sini deh. Oh, gini, kasetnya gue kasih lo. Iya. Pemutarnya kasih gue. Ya, gua masih ada gue nyari kaset. Gimana kalau gitu? Enggak deh gitu. Kayaknya gue masih berharga pemutar kasetnya gitu. Kalau gitu kasetnya, ya, lu simpan. Iya, pemutaran lu simpan. Boleh. Itu aja ya. Itu aman ya. Ya, itu aja ya. Ini dia nggak enak nih sama Bang Awe nih. Iya, Senang, sama-sama senang aja kita. Sama-sama untung ya kan? Iya. Kalau kita gini terus bisa kaya kita. Sering-sering aja kita begini. Iya. Aduh, bling banget lah Bang Awe. Itu pertama kali itu, terus dari situ akhirnya mulai jadi kenal. Dulu namanya disebutnya punk melodic. Oh, gue taunya punk melodic zaman PW Gaskin. Ya pokoknya dulu zamannya pertama itu, ini punk melodic gitu. Jadi suka banget. Akhirnya
nyari lagi tuh dari situ, dari Blink ke Sum 41, ke New Found Glory, ke pada waktu itu Simple Plan, terus Good Charlotte gitu-gitulah. Akhirnya turun ke sana tuh. Berarti Iya. metal-metalan lu nggak Waktu itu nggak terlalu biasa aja. Nah, itu kan di zaman SMP. Iya, menarik ya kayak wah, ini menarik banget nih Bang Awe ini. SMP. Dengan referensi musik. Gue kayak lagi naik jeep tau gak? Kayak kita mau berburu loh gitu. Jadi kita kayak lagi naik jeep. Iya. Sana ada sama. Ada rusa di sana. Di sini banyak banget nih tuh. Orang kayak lagi mau berburu. Mereka diganti sama ini tau, jok jeep gitu. Jadi lo kayak beneran. Oh iya, enak ya. Iya, nanti deh. Terima kasih masuk aja. Nanti kita set ya Bang ya, di sini ya. Kan lu di lingkungan teman-teman lu yang SMP itu cuman lu dong yang referensinya di musik kayak gitu. Lu ngeracunin semuanya. Enggak juga. Jadi atau lingkungan lu referensi musiknya udah bagus-bagus semua nih. enggak, gitu. itu kan gue kenalnya SMP akhir. Terus begitu SMA, ada yang gue kenalin, ada yang udah suka juga. Jadi malah gue dikenalin, ini dia suka Blink juga nih gitu. Gitu. Jadi udah ini dong, udah ngumpul sama orang-orang yang selera musiknya tuh bagus. Teman-teman lu Melayu gitu Gue nggak bilang itu bagus ya, kira ya udah emang suka ke situ aja. Wah, pada zaman gua Melayu belum. Belum ya berarti ya. Karena Melayu Malaysia masuk itu Belum. Itu setelah gua lulus SMA itu. Wah, berarti udah ketahuan. Iya. Zaman gue SMA itu MTV tuh lagi lumayan barat banget gitu, kayak Linkin Park, Limp Bizkit. Itu makanya menurut gue ya, Linkin Park tuh segitunya di Indonesia gitu, karena sampai ibaratnya tukang dagang apa tuh bisa nyanyiin lagu Linkin Park gitu, karena iya. dulu high rotation banget di TV tuh. Gue pulang sekolah di MTV itu. Iya. Jadi apa ya? Jadi orang semua tahu lah gitu. Segitu masifnya Ada jadinya. di TV, Iya, ada di iya. TV. Di Padang tuh ada tukang cendol yang di gerobaknya tuh poster-poster Iron Maiden, Linkin Park gitu. Tapi dia tukang cendol. Maksudnya Emang nggak boleh? Boleh. Tapi maksud gua Parah banget lo, masa tukang cendol nggak boleh denger musik? Masa denger apa? tapi kan aneh nggak Denger sih? kata tong dong. Iya ya. Tapi di luar, maksudnya gua Iya, nggak gua pernah paham, lihat gua ya. paham. Iya, Tiba-tiba, iya. wah referensi musik abang ini ngeri juga ya ke sini Lo gitu. tau dulu ada di Indonesian Idol ikutan orang terus nyanyi lagu Linkin Park. I become sometime I see you me. Iya, tahu. Nah itu menurut gue adalah salah satu faktor penyebabnya tuh karena dulu di MTV tuh diputar terus. Jadi orang tahu tapi ada yang nggak bisa nyanyiinnya, ada yang tapi tahu semua gitu karena Kayak RACP juga ya yang keep away now ada tuh. Giver itu agak lama sebenarnya. Waktu zaman Linkin Park itu tuh Californication tuh. Oh gitu. Gua taunya di Scar Tissue. Indonesian Idol ada tuh yang Ada juga. Iya. Ada juga ya. Peci mama. Peci Tapi mungkin karena itu juga ya bisa jadi. Oke, masih banyak orang yang di luar sana masih suka salah milih rasio dan juga mungkin ada juga yang bingung. Apa sih maksudnya 60-40 di kemasan ini atau 70-30 atau 50-50 dan juga bahkan ada juga yang rasionya itu PG-nya di 70 dan juga VG-nya di 30. Nah, rasio ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kalian bisa menentukan di mana device apa yang cocok untuk dipergunakan liquidnya. Misal, kalau lo pakai 70-30 ya lo bisa pakainya device-device yang seperti RDA atau RTA. Nah, misalnya 70-30. 70-30 cocoknya dipergunakan di RDA karena kalau kita pakai RDA mekanismenya simpel, tinggal kita tetes dari atas, langsung diuapkan dan juga bisa langsung kita nikmati tanpa butuh proses penyerapan terlebih dahulu ke dalam tanknya. Nah, kalau misalnya kita pakai 60-40, lo bisa pakai RDA, lo juga bisa pakai IO. Karena mekanisme coil di IO itu pastinya berbeda dengan RDA dan juga butuh penyerapan yang lebih cepat, makanya rasio liquidnya harus lebih encer. 50-50 seperti apa? 50-50 dia lebih encer lagi dan juga bisa dipergunakan untuk di pot dan juga di IO. Tapi pastikan ya kalau mau pakai di IO jangan pernah pakai nikotin yang lebih dari 10 mg. Tapi kalau lo mau pakai di pots misalnya lo bisa start dari 10, 20, 30 mg udah paling oke. Nah, kira-kira masih bingung nggak soal milih rasio? Kalau misalnya masih bingung bisa komen di bawah. Kalau udah ngerti kita lanjut lagi videonya. Gitu sih. Teman-teman lu nggak ada yang kayak ngerasa kayak selera musiknya aneh banget sih, enggak Lah, pada saat itu kan anak SMA ya, anak SMA mah cenderung kayak membuka untuk segala macam ini gitu. Segala macam. Udah respect semuanya ya berarti ya kayak selera musik beda nih. Iyalah, iya. Ya paling kalau yang nggak ngerti ya nggak ngerti gitu. Terus ada beberapa juga gue dipanggilnya Blink gitu.
Bling gitu. Seneng dong. Karena gue Blink Bling itu banget. banget gitu. Di buku coret-coret Bling. Iya, gitu, rambut dan bikin. jadi kalau ada apa-apa tuh, kemarin gue liat tuh Blink gini-gini gitu, selalu pada ngasih tau gue. Oh, jadi panggilan dulu Awe Bling atau Bling? Ya, Andi pokoknya Bling. jadi bercandaannya sempat jadi dipanggil. Andi karena- 182. Kayak gitu lah. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu tentang Blink 182 tuh pasti ngasih tau ke gue. Bahkan ada temen gue cewek, dia denger lagu Blink gitu lah, terus ngasih tau gue, gue main denger tuh gini-gini lagunya bagus banget. Terus gue, yang ini bukan ya? Yang mana sih? Gue bilang ada lagu barunya dia. Gue nggak tahu ada lagu baru kayak gitu. Terus akhirnya dia pas dia dengerin radio, pas ada lagunya di Blink radio, itu, ya. sama dia direkam. Terus kasih tahu ke lu. Dikasih tahu ke gue. Ini mah soneta gitu. Enggak, ternyata pada waktu itu salah satu album Blink itu ada yang lagu-lagunya nggak rilis di Indonesia. Oh iya. Iya, jadi gue juga baru tahu. Kan zaman itu belum ada Internet ya, nyari di majalah ya dulu ya, majalah-majalah. Iya, majalah. Musik, kor-kor gitar dulu kayak jadi gitu. nggak kita jadi nggak tahu loh. Kok ada lagu ini dari mana ya? Dan itu langsung kayak meluap-luap gitu, Rin. Kayak wah nih gue harus tahu nih lagu di mana nih, kok nggak tahu nih gue gitu. Ini era yang dulu yang karena- gue tuh mengidam-idamkan yang kayak gitu loh. Gue pengen hidup di zaman yang kayak gitu. Nah, kalau gitu kita tukeran gimana? Ya, boleh deh. Zaman gue zaman Zaman lu. lu gitu. Gue penasaran tuh, wah Gimana? Rin, ini lagu-lagu Limp Bizkit yang ini belum ada Rin. Oh, cari majalah, kita Iya. cari informasi, Iya. nanya-nanya toko musik. Anak zaman dulu tuh ada, gue nggak bilang kita lebih gimana ya, tapi menurut gue kemarin baru mikir ada beruntungnya juga karena dulu itu kan dengerin lagu tuh tidak semudah itu. Enggak, di radio nunggu dulu. Betul. Iya. Nunggu momen. Nunggu momen. Ya kan, kayak sekarang di handphone pasti ada, bener Ada, nggak? iya. Even lo misalkan lo anak sekolah SMA, lo punya handphone, ya lo sambil nunggu guru lo bisa nyetel lagu. Iya, Ya kan? iya. Kalau dulu kan gue nggak bisa. Iya. Jadi gue tuh pulang sekolah, jadi gue tuh ada nunggunya. Misalnya gue baru beli kaset Blink nih, album baru gitu ya. Terus gue sekolah nih, gue tuh nunggu pulang. Begitu pulang, gue ganti baju ke kamar, nyetel lagu, ceklek gitu. Dan itu jadi satu kegiatan. Iya, rutinitas abis pulang ya. Kalau sekarang kan dengerin lagu tuh jadi kayak sampingan. Bener nggak? Paham. Kalau dulu tuh iya. jadi kegiatan. Iya, Jadi iya. gue beneran dengerin lagu aja. Masukin kaset, ceklek, nyalain, buka covernya baca. Dan full album. Full album. Gitu. Jadi kayak lebih meresapi, lebih meresapi. Memeras. Meresapi gini deh. Iya, gue gini. Oh gini, muter dong. Kan kayak gini. Meresapi. Biar banyak tuh. Iya. Gitu, lo ngalamin nggak? Gue tuh pengen, gue tuh sempat di situ sebenarnya. Tapi awal-awal banget bang, SD. Oh iya. Dulu internet belum segitunya. Dulu bahkan gua itu kaset Peter Pan itu gua bajak dulu. Oh, Jadi tape itu bisa Serahkan uang Anda. itu bajak. Serahkan lagu-lagu Anda gitu, gak mungkin. Gua bajak, jadi kaset itu kan bisa ditimpa tuh. iya. Dipindahin. Jadi Ya. kayak lagu ini Peter Pan pindahin gini dong. Kalau yang beli lagu yang baru T5 tiada. Iya. Oh bagus nih ini dipindahin lagu ini. Kau berikan. Ting 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 ya kayak gitulah. Iya. Pada nggak tahu orang bingung. Ini apa sih referensi musiknya? Namanya ngopi-ngopi terus pakai Walkman dulu yang murah-murah. Ya, gue juga karena gue kaset, gue sempat pakai Walkman juga. Iya itu Cuman tuh. jadinya pokoknya lebih appreciate aja. Gue ngerasanya ya dibandingkan sekarang karena lu bisa dengerin secepat itu. Dan lucunya nih, ini kan Blink ngeluarin album kan. Iya. Terus gue mau beli rilisan fisiknya. Iya. Terus gue bilang anjing sampai juga di masa dimana kayaknya lebih susah nyari rilisan fisik Daripada yang baru daripada nyari downloadan. Dulu tuh kan kayak wah kalau mau download di mana ya gitu, kita nggak tahu. Share. Atau maunya versi digitalnya Iya. gimana ya gitu kan. Sekarang malah lebih gampang digitalnya. iya, cepet banget set gitu udah ada. Iya. Ini gue mau beli album fisika Blink bingung karena di Jakarta gini, toko kaset udah pada tutup. Iya bang. Toko kaset yang dulu gue datengin udah pada nggak ada, gue jadi ini beli di mana ya? Online nggak? Online jadinya. Mungkin ya, Iya. tapi gue belum tahu. Untung saya punya teman di New York, saya lagi di tempat dia. Oh, curang banget. Bisa jadi just tip gitu ya. Ya, sibuk kak, gue bilang gitu. Kenapa, we, gitu. Balik kapan? Nanti di Kopes. Oh ya, kenapa? Ini mau nitipin di gue. Gue foto. Oke, ntar gue cari, kata dia. Aduh. Waduh, album fisik dulu. Lu berarti punya Walkman dulu. Sempat sama punya juga. Walkman, iya.
Lu bawa radio yang keliling. Malah itu ngapain? Iya kan, gua nanya Cat aja. Muska. Cat Muska ya, coba yang pakai itu. Ada Ini temannya Tony Butang Hawk. Clan, iya. Butang Clan, Utung Clan. Itulah referensi. Enggak lah. Dan Kalau sekarang itu. lu referensi musiknya segitunya Bang Awe. Enggak biasa aja, Rin. Ya udah, lu selera musiknya biasa aja Bang Awe. Karena sekarang musik tuh udah terlalu banyak. Jadi kayak menurut gua nggak ada lagi orang yang bener-bener kayak ngerti musik gitu. Yang tahu musik sekarang, waduh gue rasa nggak ada. Nggak ada lagi karena nggak mungkin dia bisa tahu Segitu banyak musik. Kalau misalkan kayak oke, dia nih tahu musik metal rock mungkin, tahu Iya. musik jazz. Iya. Lebih Mungkin. spesifik ya Lebih sekarang spesifik. Lebih spesifik. Kalau semua gila itu musisi. ya. Banyak banget. Itu kalau dikumpulin di ruangan ini, Rin. Gimana Bang Awe? Oh, pipi kita pipi. Dulu mungkin juga ya orang bikin lagu itu mikir juga panjang. Sekarang nggak mikir. Maksudnya nggak Tadi dari udah. jadi album pertama. Rekam. Oke, 3 menit lagi itu orang. Oke, Iya, lagu kedua. Bikin video klip. Enggak Maksudnya maksudnya lagu nggak mikir. Gila kali lu. maksud gua tuh lebih kayak dulu tuh nyari studio band, Iya. tempat rekaman. Sekarang lebih gampang. Referensinya bingung. Karena bisa rekaman di kamar. Iya, di sekarang. laptop. Iya. Apa namanya? Fruity Loop. Iya. Yang kayak gitu. Apa sih namanya? Room Room recording. Studio Ya, itulah. 5 yang kayak gitu. Ya. Dulu kan sempat ngeband nggak dulu Bang? Gitu-gitu doang ngebandnya. Cuman bantuin teman. Nah ini additional keren biasanya nih. Enggak, nyanyi. Misal temen gue punya band, Iya. vokalisnya cewek. Heeh. Terus waktu itu dia mau ada acara terus nyanyiin lagu Ceylon Seven. Udah, awe aja suruh nyanyi gitu, gue nyanyi deh. Ceylon Seven? Iya, sama Lagu apa Ceylon tuh Seven. waktu itu? Seberapa pantas sama pria kesepian. Wih. Terus waktu itu pernah bukan perpisahan sebenarnya. Jadi gue kelas 3, ini ada anak baru masuk. Masuk. Nah kan orientasi itu Penyambutan, seminggu. iya, Nah, iya. hari terakhirnya tuh Ngejam. ada band-bandan gitu. Terus udah nyanyi Bling, bawain lagu Bling. Apa? All the Small Thing. sih. Standar gampang aja, gampang. Tapi kan itu keren banget. Di zaman gua aja tuh udah keren banget. Masa malah. sih? Iya. Bukan pakai jas gitu yang keren tuh. Pakai jas nggak keren. Enggak. Belum masuk jas waktu itu. Pakai kacamata hitam. Ah itu udah keren. Tapi yang pinggirnya merah, kuning gitu, yang kayak gitu. Udah keren dulu tuh. Masa lu nggak ngeband dulu Bang dengan lu segitunya dengan musik? Gue pikir lu anak band dulu. Karena gue nggak bisa main alat. nyanyi. Iya, nyanyi juga suara gue pas-pasan, Rin. Gimana? Pas-pas. Ya maksudnya nggak yang enak gitu. Ya pokoknya nggak tahu ya dulu kenapa ya. Nggak tahu lah malah. Biasanya orang yang kalau denger musik dia tuh kayak, oh, gue bisa nih ngisi, gue belajar gitar, gue pengen mainin ini atau gue bikin nyanyi lagu ini. Lu kayak emang jadi penikmat aja gitu. Iya sih. Pada saat itu iya. Pengen sebenarnya punya band gitu tapi nggak tahu juga mulainya gimana terus karena mungkin nggak punya ini ya nggak punya basic main alat musik sama sekali ya. Kalau mungkin gue bisa main gitar aja jadi kan gue pede ya. Iya. Pede jadi ngajak orang juga pede Nah. gitu. Kalau ini kayaknya aneh ngajak orang. Lu main apa? Gue main apa, Bang? Gue nyanyi ya. Gue nyanyi sama ngatur logo band ini mau seperti apa ya itu gue aja. Ya, gue desainer. Yang ngajak bandnya desainer. Kalau lu misalnya lu bikin band Bang, ngajak dari teman-teman lu di podcast seminggu dan lain-lain. Anggaplah gitu. Bikin posisinya dong. Ini megang apa ini megang Ada apa. tuh nggak ada yang bisa. Anggap aja dulu Nggak menurut mau. lu. Menurut lu. Karena gue udah tahu kan yang mana bagus yang mana enggak. Iya. Enggak, itu enggak bakal jadi. Anggaplah kelompok lingkungan lu nih, gue mau bikin band. Anggaplah dia bisa gitu, misalnya Bang Pican, Nggak keyboard. bisa, udah nggak bisa itu. Nggak bisa. Hancur, beda hancur. Itu bikin lagu kan kemarin tuh ke seminggu ikan belida. Itu Iggy Mas Ardi yang bikin bro, bukan kita. Yang nyanyi Bang Pican. Iya, dia nyanyi aja dia. Nah lu bikin logonya. Gue bikin karikaturnya. Kayak gerak sama kaosnya itu gue. Desainer. Aduh, bawe. Lu Desainer. kalau Tapi bagus kan kaosnya. bagus. Sama covernya bagus ya. Iya, desainer bro. Sangat. Lu juga desainer kan? Iya. Tukang gambar Tukang juga. gambar, tapi nggak pernah. Ya begitulah, biasa aja. Gambarin dong, Mona Lisa. Buat apa? Gak apa-apa, biar terkenal. Ini lo anak festival band. Bango, Festival Bango. Jajanan Bango. Apaan? Festival band kan dulu gimana? Lu ikut nggak?
Maksudnya ngeband. Bukan, lu datang ke acara-acara Oh, iya, gigs gitu. Iya, datang. Udah ada belum Bang di zaman Udah, dulu tuh dulu. yang metal-metalan, Gua- popang gitu. Gua Soundrenalin pertama tuh datang. Adrenalin pertama Iya, Soundrenalin 1. di Jakarta. Iya, itu berarti tahun 2002 atau 2003 gue lupa. Soundrenalin pertama itu di waktu itu acaranya di Parkir Timur, Senayan. Kalau lo tahu Parkir Timur sekarang kan udah ada skat-skata gitu. Dulu Yeah. belum ada tuh, masih kayak aspal aja udah. Lapangan parkir aspal Yeah, gitu yeah. itu di situ. 2 hari dia. Yang hari pertama tuh lebih ke pop gitu, Ceylon Seven di situ, Yeah. gitu-gitulah apa ya waktu itu ya. Dulu apa ya, kafein gitu kali ya. Terus padi kayaknya di situ. Hari keduanya tuh yang lebih rock. Ada slang, ada bumerang, Wis. ada riff, gitu-gitu. BIP, ada BIP. BIP apa ya? Bongki Indra Pai. Apa lagunya gue lupa deh. Banyak dong. Ada satu lagu yang hits Bip bip bip. pokoknya gue tahu bip itu. Enggak, maksud gue itu kan gigs gede, Bang. Gigs yang kecil-kecil gitu kayak Oh, ada mini Soundrenalin. enggak mini adrenalin. Maksudnya gig kecil apa sih? Gigs yang apa istilahnya? Festival Bang? kecil. Bukan festival, gigs yang kayak gigs rumahan. Kafe-kafe ngadain gig. Kan sekarang banyak nih skena-skena yang ngadain gigs. Ada dulu juga ada di malah kalau kita ngomongin inian pergerakan musik Jakarta tuh dulu banyak di kafe. Dulu ada namanya Poster Cafe itu belum zaman gue, bahkan gue belum ke situ. Terus Iya. abis itu ada Bibis Cafe itu ini bisa di googling ya teman-teman ya. Bisa banyak lah yang cerita-cerita tuh, itu tempat lahirnya dulu katanya kayak band-band kayak The Brandals itu kata lahir nah di itu situ. tuh. Banyak lah pokoknya band-band indie Indonesia tuh lahirnya di situ, Bibis tuh dulu. Jadi banyak yang kayak gitu-gitu. Ada juga sempat ada Park. Lu masuk di antara mana di Nah, sana? waktu itu gua yang zaman itu gua belum ke situ. Karena gua kan SMA di Bekasi ya. Iya. Terus juga gua nggak tahu ya, waktu itu kayak masih ini aja, main ke Jakarta tuh masih sesuatu yang kayak Luar biasa ya, jalan-jalan. Iya, jadi kayak bukan yang sekarang kan kayak dari Bekasi ke Jakarta ya Kita biasa udah, aja. iya. Kalau dulu tuh kayak Jakarta men, Monas men. iya, Gitu juga jadi dulu. butuh inilah, karena kan dulu naik bis gitu kan. Naik bis iya. dulu. Zaman SMA dan duit juga belum segitunya, namanya masih SMA. Di Bekasi emang nggak ada yang kayak gitu? Pada waktu itu kayaknya belum terlalu ini. Di Dulu Taman Budaya, panggung-panggungan gitu. Bekasi dulu ini underground kebanyakan, musik-musik underground. Nah itu, lu ikut nggak yang kayak gitu? Gua enggak. Nggak ini berarti ya wak Iya, kayak gitu. iya, nggak? gitu-gitu. Kayak dulu banyak tuh gitu-gitu di Gor, Bekasi gitu. Iya, lu Tapi berarti gua nggak suka ya? Enggak. Ya kan pada saat itu gua suka musiknya belum ke sana. Oh, gua mikir malah lu dulu tuh saking Lagian punknya nggak, masuk. susah juga Rin, bayangin ya. Zaman itu belum handphone udah ada tapi masih begitu doang, masih buat telepon doang. Iya sama SMS lah. SMS. Bunyinya tut 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 tut. Iya, itu ya kan. Terus internet juga belum masih dari warnet. Warnet. Iya, benar. Ya kan, jadi kayak gimana kita dapetin infonya coba? Kalau sekarang kan kayak info tuh gampang banget. Ada ini acaranya di sini. Iya, kan lu di sekolah kan musik-musik orang tahu awe bling yang gitu kan. Masa di Bekasi kayak ada acara ini we di Gor ini, Nah. ayo datang yuk gitu. Itu pun jadi mesti akhirnya kan jadi ada community-nya kan. Nah, kalau di sekolah gua nggak ada yang community itu, nggak ada yang tahu juga akhirnya. Walaupun sama-sama Bekasi apalagi ya. acara underground. Iya dong. Tahu dari mana coba? Lo mikirnya karena mungkin zaman sekarang ya. Kalau zaman itu tahu dari mana coba? Kalau beda Iya zaman kan, sih, akhirnya ya. mesti. Gue dulu juga nggak segitunya internet, tapi biasanya kalau ada acara gigs-gigsnya kayak Lo gitu. tahun berapa? Iya, tahun 2007, 2008 gitu. Datang-datang ke sekolah. Udah itu mau internet udah inilah kali. Oh, di Padang belum ada. Iya tuh datang-datang ke sekolah, ada acara ini nih, festival band ini gigs ini, datanglah gitu. Iya ada kayak gitu 1-2, tapi kan kayak misalkan lo kagak tahu bandnya apaan nih gitu. Ya udah nggak tertarik aja. Jadi karena nggak tahu juga bandnya band apa gitu loh. Iya kan, bisa lu denger aja, oh gue suka nih. Kayak Blink, lu nggak tahu bandnya apa, lu denger, oh gue suka nih. Ya, tapi kan gitu. gue udah denger dulu. Kalau itu kan gue mesti datang. Harus datang dulu ke sana. Enggak sih, gue nggak tertarik yang waktu itu kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya udah masa internet, main ke warnet, nah baru tuh searching. Nyari info. Nyari info. Jadi ada dulu namanya MySpace. Nah Iya, itu tahu MySpace itu kayak
kayak Facebook tapi buat band, buat musisi. Sebenarnya nggak buat band musisi juga sih, tapi kalau lo band atau musisi lo bisa naruh karya-karya lo di situ. Ntar dia misalnya kita suka band ini gitu. Kita cari tahu tentang Nah, itu. nanti ada dia kan ngasih ngasih Suggest. rekomend gitu. Iya. Ini yang similar gitu. Akhirnya kita kulik lagi, oh di sini jadi banyak tahu. Dulu apa ya kalau ngelihat band itu yang cari ini ada tuh data-datanya, filenya, gosipnya, semuanya ada tuh di internet dulu. Masa sih? Ada. Makannya banyak gitu. Enggak. Basisnya makannya banyak. Enggak, band ini, lahiran ini. Gitarisnya tidak cebok. Ada info gitu. Enggak. Dulu gimana Bang nyari informasi yang kayak gitu, Bang? Oh, pakai kuda. Ya itu di MySpace sudah akhirnya Enggak, ada sebelum internet, sebelum ada Rin. Udah langganan cari majalah gitu. majalah Hai, koran. Tapi kan informasinya nggak selalu bling. ya memang itu akhirnya membuat kita jadi terbatas ininya, infonya. Jadi uniknya adalah semakin terbatas kita semakin ngulik banget gitu. Oh gitu. Iya, semakin cari tahu banget gitu. Ini si Blink tuh gimana? Oh dia mau ngeluarin album gini gitu. Bahkan gue pernah jadi kayak dengar kabar gitu. Blink Bubar. ngeluarin album baru. Oh iya. Gitu. Oh iya. Terus gue, gue cari tahu. Oh iya benar ternyata gitu. Terus gue pikir, oh di Indonesia masih lama kali gitu. Nah suatu ketika nggak berapa lama dari situ gue ke toko kaset lah. Gue suka emang kalau ada toko kaset di mall gue suka lihat-lihat aja, masuk lihat-lihat. Emang seneng kan. Lihat-lihat. Terus udah gitu ditanya sama masnya kan, nyari apa mas? Gitu. Iya. Nah gue way out gue adalah gue nanya lagu Blink, baca kan album Blink yang baru. Iya. Baca kan dia bilang, Nggak ada. oh belum ada mas. Ya Album udah baru keluar ya. Mas album Blink yang baru ada nggak gitu? Ada. Lah udah ada. Langsung beli. Ternyata udah ada, cepet juga. Bling, waduh itu. Ternyata dah makanya. Ngerti banget. Tapi masih tetap lebih enak zaman sekarang lah, gampang apa segala macam. Nggak, gue malah rasanya setelah banyak informasi gini, gue lebih nggak begitunya sama nyari-nyari informasi musik. Jadi nggak Lu seneng yang nyari sendiri gitu ya? Iya, gue sekarang masih nyari-nyari kaset, Bang. Gali tanah itu, di situ ada informasi tentang band kesukaanmu, lu gali. Ya, nggak gitunya, nggak segitunya. Kalau dulu kan gue di sekolah masih ada internet yang misalnya kita nyari Blink, oh informasi Blink apa aja nih, oh pecahannya plus 44, ini apa nih gitu, nyari-nyari yang kayak gitu. Ntar di kelas sharing, oh gini. Enak. Kalau sekarang kan cuma nyari informasi, baca sendiri, udah gitu. Nggak ada ininya gua cerita-cerita atau apa. Bahkan gitu. cerita zaman dulu tuh lebih lucu lagi. Gue denger dari beberapa musisi yang udah lumayan senior lah gitu ya, cerita kayak dulu tuh bisa kayak dikenalin orang gitu. Misalkan gini, gue suka Blink nih, gue suka Blink waktu itu tuh. Atau kita mundur lagi, misalkan gue suka Metallica gitu ya, gue suka banget Metallica gitu. Terus lu temen gue gitu. Nah lu punya temen lagi nih, satu orang Rido misalnya gitu. Lu tuh suka Metallica banget juga gitu. Nah lu tuh bisa kayak, ayo kita ke rumah ini. Lu ke rumah gue untuk kenalin gue ke Rido gitu. Nih dia ini suka Metallica juga. Dia juga suka Metallica. Terus ayo nama masuk main dalam rumah terus ngobrolin Metallica. Gitu. Yang nggak tahu tuh kayak, udah aku pamit ya gitu, kenalin lu aja gitu. Bahkan ngeband juga bisa gitu. Nah itu ini gue dapat cerita juga ya. Jadi gue lupa siapa. Pokoknya dia datengin orang gitu lah, datengin orang ke rumahnya terus gini. Ya cari siapa? Cari Rido misalnya gitu. Rido. Ya, Rido ya. Katanya lu suka Metallica ya? Ngeband Metallica. Gue juga nih gitu. Mau nggak lu ngeband sama gue? Seru kan nyanyinya gitu kan? Lu juga itu kan nggak terjadi di zaman sekarang. Enggak. Mungkin terjadi tapi di DM mungkin gitu kan. Iya benar. Sampai ketemu orang kan kita nggak tahu dia siapa. Ke rumahnya. Kita cuma tahu nama Rido Metallica, rumahnya di sini gitu. Kita nggak tahu orangnya kayak gimana nih. Kedatangan orang itu kan butuh effort gitu. Iya, ayo bikin band. Belum tentu bandnya sukses juga kan? Iya, itu menarik sih. Terus akhirnya jadi lebih menghargai rilisan fisik, lebih menghargai rilisan album, jadinya didengerin berulang-ulang, dikulik banget gitu. Karena susah kalau sekarang informasinya segitu banyaknya. Blink-182 itu ngeluarin album, si ini ngeluarin album juga, ada lagu ini juga. Jadi lu kayak akhirnya dengerin sencrit atau bahkan satu album lu dengerin full, terus gue sukanya ini. Udah lu dengerin itu aja, yang lain gak lu dengerin. Iya. Akhirnya sekarang jadi kayak gitu. Makanya band-band musisi juga sekarang agak berbeda cara ininya kan. Pada rata-rata ngeluarin single aja. Dulu kan album baru nih single ini gitu kan. Single pertama, single kedua. Kalau sekarang tuh
single 1, single 2, single 3 terus ya Kompilasi. sampai 5 baru ntar di Ini full album. albumnya tambahin 5 jadi full album. Biasanya kayak gitu. Iya. Gitu lah. Hezo geng, saya punya harta karun untuk kalian. Ya. Harta karunnya apa? Sebuah e-money berisikan saldo 100.000 untuk satu orang pemenang di setiap episodenya. Cara ikutannya gampang sekali. Silakan tulis di kolom komentar momen yang paling menarik dari Anda di episode kita kali ini. Dan pemenangnya akan diumumin di episode berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe Hyperzoo dan juga di follow Instagramnya di hyperzoo.official. Oke? Jangan lupa. Dapat satu nih. Gue lupa nanya ini sebenarnya tadi. Gue baru kepikiran ini selalu ngomong album-album gini. Dari semua album Blink yang ada, udah berapa koleksi lu bang? Yang benar-benar ada rilisan fisiknya ya? Kayaknya lengkap deh, semua ada. Urutan yang pertama deh, yang lu beli berarti yang Travis Show ya. Lupa apa kalau urutan pertama pasti yang itu konser. Terus abis itu kayaknya Take Off dulu deh. Apa Enema ya? Kayaknya Take Off dulu ya, Take Off Your Pants. Ya, abis itu baru gue dapet Enema of the State. Abis itu yang sapi itu apa ya? Kedua, The Trench. The Trench ada? Ada. Terus sampai baru The Circuit, terus baru The Trench. Itu dapat bareng kayaknya itu dapatnya. Habis itu baru ke atas self-titled. Yang udah Terus Neighborhood. Iya. Sama yang Terus, California. Ya California, Iya. Nine. Baru yang kemarin, yang sekarang One More Time. Nah One More Time belum, ini lagi nitip. Oh iya, nunggu ya. Berarti ya. Ada yang kasetnya nggak? Kasetnya kayaknya nggak ada dah. Cuma ada vinyl sama CD kayaknya. Ih, vinyl mahal bang, ini bang pemutaran bang. Iya ya. Kaset ada mau. Tangan aja gitu. Mau Gue juga lagi nanya Panji, kan nitip sama dia kan. Iya. Nanti gue pengen tahu vinilnya berapa. Kalau mahal banget, udah CD aja dulu dah. CD emang lo ada? Karena gue juga pemutarnya? nggak punya pemutarnya juga. Pertama gue nggak punya pemutarnya vinil. Iya. Yang kedua adalah gue takut ya, ini kalau gue udah punya satu nih. Bakal ini. Iya bang. Sama kayak ini. At least kalau gue, oke, ngumpulin yang Blink aja deh. Itu aja mesti 8 lagi berarti. Iya. Dan harganya lumayan Iya, itu. lumayan. Ya. Harganya menyimpannya juga kan gede soalnya kan. Iya. Nggak sembarangan gitu. Kalau CD kan segini Simpan bisa kecil di sini, lemari juga. kan, Enggak. sini, bisa. Ini juga enggak. Sambil ngobrol-ngobrol juga lo nggak sadar gue bawa CD di sini kan. Pas udah ngobrol baru ada CD. Enggak Nah, sadar. kalau vinyl, lu pasti sadar. Apaan? Gede banget di vinyl. Wah. Itu masalah gue tuh cuma itu doang. Iya. sebenarnya. Gue kalau ada kasetnya mau deh, kasetnya gue jari-jari susah. Pengen punya. Sekarang justru udah kayak terutama luar negeri ya, kayak CD sama vinyl tuh wajib. Justru kaset itu kayak kita ngeluarin kasetnya nih kadang-kadang gitu. Ini Udah ada. kebalik. Kalau dulu kan, Iya. kaset CD. Iya. Kita ngeluarin vinilnya juga nih. Vinil tuh, wah sekarang jadi kayak kebalik gitu. Vinyl orang udah milih ke yang klasik-klasik gitu. Sebenarnya bukan klasik. Sebenarnya masalah awet ya. sama ini. Jadi penerimaan si apa sih? Gue ngerti ya frekuensi atau apanya. Iya. Jadi kalau katanya nih kalau lo Vinyl itu masternya. iya semacam gitu kualitasnya kualitas master lah. Jadi kalau lo sering dengerin lagu nih, Iya. misalnya lewat kaset gitu ya, atau bahkan di handphone gitu ya, ntar pas lo dengerin vinilnya, lo bisa kaget karena lah ada suara ini, ada suara ini. Iya, Gitu. itu dia pengalamannya gitu. Bisa lo denger lagu biasa nih, ternyata pas lo dengerin di vinyl ada suara. Nah ini nggak kedengeran di HP. Masanya di vinyl. Ada gitu. Kalau lo di HP cuman Oh, iya. itu kan dikaget lah jadinya lah. Bisa jadi di Aldo Smalting gitu ya, siap Ya kan? Ade banget ya Mama. Kalau Mamma Mia lah gitu kan kalau dengerin Mamma Mia lah jatuh. Aduh, iya. Pop me. Kenapa jadi pop mie goblok? Iya kan for me gitu. Gitu kata aja. Gue juga kata aja sih. Iya. Udah coba nyari deh yang kasetnya. Waktu Blink bubar lu sedih nggak Bang Awe saking lu Blink manianya? Sedih, tapi mereka tuh nggak pernah bubar sebenarnya. Nah ini gue nggak tahu nih. Gue taunya si Mereka tuh yang pertama Bosan ya? bilangnya hiatus, jadi vakum.
Yang pertama kali. Itu yang Habis waktu lahirlah Angel and Airwave dan Plus 44. Ah, bukan yang ini dulu, sebelum Angel and Airwaves ada satu lagi tuh. Boxer Racer. Iya, itu Boxer side Racer. project aja. Itu Blink-nya masih ada. Ada satu lagu di Boxer Racer judulnya Elevator. Itu kan Boxer Racer tuh Tom sama Travis kan. Iya. Nah, di Elevator itu featuring Mark. Jadi itu Blink aja sebenarnya. Dia kayak kenapa nggak dimasukin Blink aja sih? Iya. Ada judulnya Elevator. Oh, iya. Nah, Kita Mark. itu cuman side project aja. Terus pas itu mereka ya agak nggak akur dan pas segala macam memilih untuk udah Blink-nya vakum deh. Udah vakum, mereka bikin Angels and Airwaves dan Plus 44 gitu. Abis itu nyatu lagi. Nah, abis dari situ Tomnya yang keluar. Oh, ini yang Mas keluar. Kiba. Iya, masuk Mas Kiba. Bener, Mas Kiba masuk. Namanya Iya, Mas oh, Kiba. gue pikir keluar dia masuk pas kibra. Untuk gue dengernya pas kibra ya. Masuk Mas Kibra. Mas Orang Kibra. gila. Nggak tahu. Kibra itu kan harus orang Indonesia. Nah, Blink kan tetap lanjut, tetap ada. Jadi Blink tuh nggak pernah bubar. Oh iya, benar anggotanya ya yang keluar ya. Iya. 45 Gitu. plus 44. Itu vakum, bilangnya pada saat itu bilangnya vakum, bukan Blink bubar, bukan gitu. Oh, Mas Bilangnya Kiba. sih gitu ya. Lu berarti dari 3 orang itu lebih maniak ke siapa? Wah, ini susah sih. Wis. Mark. Gampang. Enggak, kalau keren Mark, gue suka banget Mark, keren. Gua pikir aja, sampai Tom loh, tua Bang. sekarang. Nah, tapi kayaknya untuk lagu gue lebih ke Tom. Setelah apalagi setelah terlihat dari Boxcar terus habis itu dari Angels and Airwaves, kayaknya kalau tentang lagu kayaknya gue lebih milih Tom deh gitu. Oh, tentang lagunya Tom. Tapi kalau keren, nggak tau keren aja, Mark tuh keren aja dah. Udah tua masih keren aja. Iya. Serius deh, Iya. ntar ngeliatin dah. Keren banget dah. Kalau si Tom udah kelihatan bapak-bapaknya kayaknya. Tom mah gitu aja, serampangan. Iya. Tapi itulah yang maksud gue kerennya Blink itu. Mereka bertiga dan tiga-tiganya stand out gitu. Jadi lu Nggak bisa kayak nutup satu atau apa ya? iya kan banyak juga band yang kayak lu tahu satu orang doang gitu. Ya Iya. kan Coldplay itu Chris Martin, sisanya siapa? Iya, Chris. Jericho. Ada. Biantoro. Ucup Apa? siapa gitu? Ya kan? Iya. Bukan berarti mereka nggak jago ya, tapi nggak stand out aja gitu. Nah kalau Iya. Blink tuh kayak stand out aja tiga-tiganya gitu. Atau mungkin karena dia bertiga kali sama kayak Coki netral bagus. Oke, Green Day siapa aja? Green Day ada Billy Joe. Billy Joe ya, Billy Dua lagi Joe. siapa? Si Ah, lu nggak tahu kan? Beckham siapa? Iya nggak tahu ya. SID. Jering. Terus? Beli gitar. Beli gitar. Ya bukan mau beli. Masa nyolong? Ya kan? Iya benar. Mau ya kita jawab pertanyaan nih Bang Awe ya. Mau. Ya ada pertanyaan nih buat Bang Awe nih. Ini dari Zugeng, kita lihat pertanyaan. Banyak banget untuk Bang Awe nih. Mau milih nggak? Udah ada sih. Udah kan tadi gue bilang. Kayak ini dong. Kayak Cek Abdel. Gimana tuh? Cek Abdel dia habis syuting. Ntar ada foto. Habis syuting nih sama Awe nih. Kalau mau Mau nanya. Oh iya. Tapi nggak bakal dibacain karena syutingnya udah selesai. Kan Cek Abdel gitu deh. Iya. Habis syuting sama Arin nih. Iya, pantesan gua. Nanya silakan tapi nggak akan dibacain karena syutingnya udah kelar. Fotonya udah terakhir ya. Nih, dari Always Start Trios 00. Apa sih? Namanya Always Rasias. Apa rahasia Bang Awe selalu ger-ger menguatkan di what if atau observasi? Ini stand up nih. Apa ya rahasianya? Nggak ada rahasianya. Bumbu apa gitu. Enggak, emang biasa bercanda aja ya nggak sih? Kita kan Iya. kalau dari zaman Tapi enggak Bang, lu tuh what if-nya liar. Gua kan pernah ngomong sama lu. What if lu tuh kayak orang manusia yang berhayal pun masih kalah dengan hayalan lu gitu. Iya kayak kita berhayal ini udah limit banget nih. Nah Bang Awe itu bisa jauh banget gitu. ya nggak tahu Rin, gue juga nggak tahu apakah di situ aja. Mungkin karena kebiasaan kali ya dari kecil gitu. Jadi akhirnya makin liar mungkin ya. Jadi ya itu mah dari sehari-hari dulu sih, dari sehari-hari. Kalau apalagi kalau ketemu temennya sefrekuensi jadinya kan nyambung akhirnya Iya, naik lagi. Ya mungkin lo juga kerasa lah. Kita kerasa lah kayak waktu kita awal stand up segitu. Begitu udah ketemu teman-teman stand up lain jadi akhirnya jadi naik lagi yang tadinya aneh jadi udah nggak aneh yang Iya. lebih aneh lagi gitu kan. Iya. Tapi kan kalau kita berada di lingkungan yang nggak nyampe what if-nya ke situ, kita kayak aneh iya gitu. Kenapa kepikiran ke sana? Ya mungkin ada dibantu teman-teman yang begitu juga kali. Oke, lanjut pertanyaan dari Ahmad Yuliardi. Makanan yang namanya susah waktu di Amsterdam enak gak Bang? Apa ya? Bosseball. Bosseball. Iya, ya ada satu restoran kue-kue apa?
aneh-aneh lah. Yang nggak enak. Zugebuk. Jadi gue mikir, gue itu story itu, orang makanya kayak tahu gue story itu. Jadi kita pilih yang mana nih? Zugebuk, jebegek, atau namanya Iya. itu toko kue enak tapi enak-enak. Hewitt van der Voort gitu kayaknya. Enak-enak. Cuman Beef kue. jadi kayaknya ya makanya mungkin orang dulu Eropa apa segala macam datang ke Indonesia katanya nyari rempah-rempah gitu ya. Emang karena kayaknya di sana terbatas ya. Jadi akhirnya makanan itu enak tapi misalkan kue itu enak tapi bukan rasanya tuh sering itu aja gitu. Misalkan rasanya cinnamon, ya udah sering cinnamon aja, makan ini cinnamon lagi rasanya, makan ini cinnamon gitu. Walaupun bentuknya beda-beda. Iya, apa si Aceng gitu nggak pernah. Iya, si Rudi. Iya. Selalu Namun si Namon. iya. Si Gitu. Pitung makan Jadi rasanya ini lagi nih gitu. Rasanya ini lagi gitu. Jadi nggak ada ya? Kayak tapi enggak sih kalau Jepang banyak. Enggak terus. Iya nggak ada berarti ya di situ ya. Yang nggak enak. Yang nggak enak. Iya. Ini kan pertanyaannya yang namanya sulit dan nggak enak. Oh namanya, nggak tahu ya. Enak-enak sih. Enak-enak aja ya berarti ya? Cuman tinggal lu suka apa enggak gitu aja. Selera lah ya. Iya. Karena Bang Awe seleranya luar negeri banget. Kita kan sering Gua biasa aja. Enggak ada. Lu yang terlalu kampung. ini. Iya benar. Tapi gua Gua tuh disupport dengan ada Erwin yang nggak suka juga, ada ini Gua tuh nggak suka seneng juga. makan soalnya. Jadi gua Lidah lu udah terbiasa dengan yang iya, gue kayak seneng gitu. nyobain makan. Terus ada beberapa orang kan yang bau amis dikit nggak betah, Iya, benar. bau kambing dikit nggak betah gitu kan, atau rasanya apa namanya mentah-mentah gitu nggak suka gitu ya. Nah kalau gue masih bisa masih bisa menerima walaupun kadang-kadang nggak suka juga, tapi ya udahlah gitu. Jadi Lebih kayak ya udah lu ngerasain, oh ini cita rasa daerah sini, lu cita rasa kuliner ini. Iya. Jadi bukan karena gue luar negeri banget, enggak juga, biasa aja. Cuman Ya lidah lu cocok lah ya sama semua jenis makanan gitu. iya bisa menerima lah. Apa makanan yang menurut lu nih gua enggak deh gitu. Satu aja. Nggak suka gitu. Iya. Udah lu coba enggak suka, gua kayaknya secara kemakan tapi secara selera kayaknya gua enggak deh gitu. Apa ya? Enggak ya, berarti belum nemu ya? Enggak kayaknya. Kecuali gini ya, misalkan kayak Kena gitu kan enggak dimakan. lebih ke jijik sebenarnya. Kayak belut tuh gue sebenarnya ada jijinya. Ada kadang ngebayangin belutnya gitu. Oh, gitu. Gitu-gitunya, Iya, gitu-gitunya. Ya ini lah kodok suike. Ya enggak dimakan dong. Suike kaki kodok. Itu kata orang enak banget. Gua enggak tahu. Oh, itu lo tanya Wong Pehung. Ya kan ya banyak kan di restoran Cina itu apa suike. Iya, Itu iya. enak banget. Tapi gue tuh emang bentuknya kakinya aja, tapi gue tuh mau makan ngebayangin kodoknya gitu loh. Jadi gitu. Lah kalau lu makan kayak ikan mentah atau apa itu kan lu ngebayang anjing ini. Nah, ikan bentuknya nggak menjijikan. amis itu. Oh Nah, iya tapi bentuk ya, bentuk ya berarti ya. Bentuk. Sapi Kayak gitu. belut tuh kan kayak ular gitu kan. Kayak Kambing lu ngebayang kambing kayak waduh. Enggak biasa aja kambing, ngomong gitu jijik mau kambing. Malah belut kayaknya biasa aja deh. Kenapa? Nah iya, tapi ada gitunya kan belut kan ya gitu loh, gitu-gitu Iya, kan. iya, Coba, iya. jijik gitu. Gila, Gitu, ada gitunya. Iya. Nggak Cuman ada. kadang-kadang juga kalau kayak di tempat sushi kan ada tuh kan L itu kan Il, iya, El, iya. Sapa Hadi. Il. L itu kan ini. Karena gue makan, jadi karena bentuknya ada enak nih gitu udah. Gitulah. El apa yang paling gak enak menurut lo? Aduh nggak tahu, bukan nggak enak, jijik aja makannya. Oh, iya. Gue yakin kayak suike itu juga gue makan mungkin suka, tapi karena kebayang kodoknya gitu loh. Karena dikasih tahu ya. Kalau nggak dikasih tahu mungkin Karena lo bentuknya makan juga aja. kelihatan bentuknya begitu. Bentuknya ada kayak apa nih begini kan udah gini nih. Dia ada kan ya? Gitu kan ya suike. Gua nggak tahu lagi suike. Lu nggak tahu suike? Itu. Digi Itu haram tahu. itu, haram itu. Haram benar. Haram kalau nggak salah. Karena haram. kaki katak. Loh, kita bukan Islam bukannya nggak boleh makan yang hidup di dua alam. Heeh. Iya, ada yang emang nggak boleh. Tapi Iya, kepiting. dua alam sama dua peti pera. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Dua alam dan dua peti pera. Ini ada pertanyaan aneh. Apa? Dari di Baskara, kenapa yakin Pican bisa hidup dari entertainment? Kagak yakin. Ini dia nanya. Gue malah ragu. Tapi kan sekarang udah rajin konten sama lu, bikin di noise itu yang Iya, tapi kalau hidup belum kayaknya. Pican lucu banget. Ini juga ada spesial nih buat Bang Kepet. Apakah Bang Kepet jadi lebih termotivasi setelah dari Amsterdam? Bang Kepet. Dari bot CDRZ gitu, Bang. Sama aja. Sama aja. Bang Kepet selalu Dia ini kemana-mana terus ini. Kemarin kan nggak Amsterdam.
Pakai celana pendek. Ya terus dia Nyesel dia enggak? seneng, dia happy di sana. Dia gimana caranya biar bisa tinggal di Amsterdam. Kuliah Gitu. Bang di sana Bang. Itu kan bayar. Kan ada beasiswa gratis gitu kan? Iya sih, tapi dia udah nggak bisa lah. Udah 37 nggak bisa. Nah terus dia nanya orang sana, anak sana, orang sana ini aja bang, lu pakai suaka LGBT, kata gitu. Jadi dia ngaku LGBT di sini. Iya. Terus dia bilang bahwa di sini dia diancam, mau dibunuh. Iya, Minta dipindahin perlindungan ke sama Amsterdam. pemerintah Belanda Oh, gitu. dipindahin ke sana. Nanti dia dikasih suaka tinggal di Belanda. Tapi belum tentu di Amsterdam, misalnya di pinggir Belanda. Di desa apa. Tapi syaratnya harus kasih laporan terus, lu dipakai sama yang lain gitu. Iya dong. Lu beneran LGBT, lu harus bikin laporan. Suaka LGBT lah gitu. Ah, ini terakhir nih. Bang, sebutin 5 band terbaik di tahun 1960, please jawab. 1960. Enggak tahu lah ini 1960 dari Pan Pait. Beatles lah. Beatles satu. Beatles, Rolling Stone. Beatles apa? Led Lagu Zeppelin. favorit. Hah? Beatles apa? Lagu favoritnya? Wah, standar sih kalau gua pasti Here Come the Sun. lagu The Beatles yang paling gue suka ya. Let It Be kayaknya. Let it be, let it be, let it be, let it. Gue tahu When I lagu. found myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be. Kalau lu lagi susah, terus ada Bunda Maria datang, dia akan lebih biarkanlah. ikhlaskan. Iya, iya, itu salah satu lagu mau tidur gua juga denger itu tuh. Oh iya. Ya tapi gue benci dengan Mother Mary come to me. Terus dia ngomong kan, let it be. Kalau Mother Mary come to me, punch me in the face. Itu baru dipukul. Prak. Kan Itu cerita- baru. Kan dia- dia datang bisikin. Mary goes to me. Speaking word of wisdom, dia ngomong gitu. Ya. Ngomong kayak Rin, Ikhlaskan. biarkan Ya, Rin. ya bagus dong. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ya, Let It Be dari The Beatles nomor The 5. Beatles. Yang keempat Sama lagunya? Enggak, ya boleh deh. Ah nggak tahu gue nggak ini. Ya pokoknya kalau Enggak. The Beatles tadi, terus Beatles, band Rolling Stone. Kayaknya Kayaknya tahun segitu ya. Rolling Stone. Oh iya, yang Led Zeppelin. Apa lagu favorit lu di Rolling Stone? Apa ya, Pet? Ini ya lagu yang I can't get no gitu. yang kayak lagunya Cangcuter apa? Tek tek tek. Tek tek. Ada yang kayak lagunya Black Doors. Oh ini aja. Rolling Stone ini. I see the red door and Paint It Black. Paint It Black. I see a red door and I want it. Rolling Stone. Lu juga ada posternya dulu nggak di itu? Gua enggak. Kayaknya dulu om gua tuh maniak banget Rolling Stone. Masa? Iya, poster yang lidah-lidah itu semua. Tapi gua nggak taau, gua yakin dia nggak tahu lagunya. Lidah semua. Iya. Lidah siapa tahu? Gak tahu kan Rolling Stone logonya lidah-lidah semua tuh. Yang kedua Rolling Stone, yang ketiga Led Zeppelin, salah satu lagunya. Coba mana sih HP gua? Coba googling dah. Bener nggak tahun 60? Beatles tuh tahun berapa ya? The Beatles tahun Kayaknya bener harusnya. iya 1960. Ya bener kan? Ya, Beatles, 60. terus Led Zeppelin. Rolling Stone. Rolling Stone kayaknya sama karena kan The Beatles pernah duet sama si Rolling Stone. Ya nggak duluan Rolling Stone kalau nggak salah. Enggak, The Beatles kali ya? Oh iya, dia pernah berantem gitu, saling gak suka. Semoga 1962 duluan Oh, The Beatles. Ya udah, terus ini Led Zeppelin. Led kayak Zeppelin duluan. sebelumnya. Heeh. Apa lagu favorit Bang? Led Zeppelin Bang? Stairway Led- to Heaven. Standar sekali Standar. ya. Oh enggak, Black Oh, Dog. enggak, Black malah. Dog, Black Dog. Malah, oh ini tahun rilisnya 1969. Ya, apalagi ya tahun 60 tuh. Don't make you Elvis. miss. Ben ya? Band. Elvis and the Band. Dia gampang aja udah. Kan dia juga butuh band juga pengiringnya. The Doors. Oh, The berapa? Doors. The Doors Kayaknya itu Doors baru ya? 80-an enggak? Oh enggak, 1965 ya. Ya, benar, Iya, The benar. Doors. Ya. Itu lagi. Satu lagi sama tadi. Apa ya? Apa? Band yang ada The Crying Man. 60-an. 1960-an. Metallica tuh berapa? Metallica itu Kayaknya 60 di awalnya deh. Tillman Brothers tuh enggak enggak ini deh. biar ini. 81 deh jauh. Iya. Apalagi ya 60-an ya. Enggak tahu gua. Band Satu lagi, ayo, satu lagi. Semuanya boleh ngasih masukan, ayo, biar Bentar, gua cukup nih googling 5 aja. nih. Iya, ini 60-an. Iya, The Doors berarti tuh. Iya kan baru 4, satu lagi. Oh iya, ini bener tadi ya? Iya. Satu lagi Elvis Presley kan masuk tuh, Elvis Presley and Iya, the Band. masuk.
Duh aja duh. Duh, ya itulah 5 band favorit Bang Awe di tahun 1960-an. Jauh banget. Makasih banyak Bang Awe. Tapi itu kerana musik. Iya. Nih, kerana musik. Nih, kita lihat ya. Let it be. When I find myself inside the Let summer. it be dari The Beatles. 2009 Enggak dong. rilisnya. 1970. Ini aja nih, Hey Jude. Hey Jude. Iya. Hey Wish Jude. me away. Hey Jude, rilis tahun berapa? 1968. Tapi masih relevan sampai sekarang. Gila nggak? Sebuah karya. Relevan dari mana? Liriknya tuh. Orang masih nyanyiin semua. Nih kalau lo sekarang ada orang bawain The Beatles. Iya. Nah. Ya benar nyanyi kita. Hey Jude, benar. Dan relevan kan buat lo? Relevan. Iya. Lo masih nerima kan? Masih. Sebuah karya yang ditulis tahun 68 masih relate dan masih relevan ke anak sekarang Dan di masih tahun 2024. Gila nggak? 2023. Gila nggak? Iya. Coba materi kita. 2 tahun juga udah. Habis nggak bisa. Itu Iya. kerennya. Kerennya. Tapi Musisi. kayak lagu-lagu yang tahun 2000-an dibawain sekarang juga masih relevan nggak sih? Ada beberapa yang nggak juga. Iya dan tidak. Tapi Kamu maksud gua- keterlaluan. Kamu punya simpanan. Nah, kalau lu nyanyi itu, coba kira-kira banyakan nyanyi apa banyakan enggak? Banyak yang ketawa kali ya, yang ngapain Tapi kalau misalkan di Sumarekon, Bongol Bekasi gitu ya. Iya. Nah, no. semuanya nyanyi Semua nggak? nyanyi. Nyanyi kan tahu kan? Tahu saya nih. Iya. Na. Hey Jude. Gila kan? 68 bro. Kalau di mau semua rekor, kamu keterlaluan semua. Gila musik. Gila ya. Lu ciptain lagu lah satu. Jangan yang ini, yang emang. Pengen gua. Iya. Ciptain satu lagu. Anak-anak sekarang udah banyak ngeband. Pras Teguh gila. Ngeband Close Head. Gila. Wah, berdiri Respect. tenang. Teman. Gua malah Close Head dulu idola banget dulu waktu SMP main drum yang dung dudata. Wah, keren. Udah bisa tuh. Lagi. Dung dudata. Bagus. Ayo. Intronya suai. Sekarang Pras Teguh main di sana. Vokalisnya keras, gokil. Gua ngerasa kayak bangsat banget. Keren. Idola banget. Dia tur. Tur itu. Lu nggak mau kepikiran? Pengen. Sekarang pengen bikin band. Nih boleh kalau ada yang di sini ada yang nonton Iya. dan lo bisa main gitar, main bass, dan main drum. Genre dulu dong, kasih tahu. Popang udah pasti. Pang, udah pasti. Popang. Berempat. Ada Satu gitaris, bass, drum, Sama gua. angklung. Enggak dong. Sama gua. Silakan hubungi gua. Syaratnya udah punya band dan sudah terkenal. Jadi mungkin Ozom Rocket Rockers kalau mau ngeband boleh hubungi gua. Nah, ini oke nih. Ini nyambung yang tadi yang nggak lu jawab nih. Apa tuh? Dari lu kalau bikin band, Oh, iya. kira-kira dari drummer lu maunya siapa? Eno netral. Eno netral. Yang punggungnya selalu lurus kalau main drum. Eno netral. Basisnya siapa? Maksudnya siapa ya? Thomas Ramdan. Gigi ya? Iya. Gigi. Langsung yang jago-jago aja. Oke, ada Bondan loh. Bondan enggak? Belum, dia Gua masih Thomas muda. Ramdan aja. Oh, masih. Gitaris. Iya Antono. Wah, gua nggak tahu lagi siapa yang. God bless. Oh, tahu bapak-bapak ya. Bang, itu legend semua tuh. Iya, vokalis Ahmad Albar. Gua pikir lu. Gua di sana. Aduh, capek. Bajunya keren mas. Ya itulah ya kalau mau gabung dengan Awe and the Band, namanya udah tahu berarti belum tahu. Dulu gue punya band fiktif. Fiktif. Oh, belum ada tuh, belum kedengeran tuh. Gue tahu lu cerita kemarin ada Hindia kata sama Hindia kan sama tuh. Iya, itu mau ada bandnya. Iya kan? Nggak, dulu gue punya band fiktif, jadi itu band nggak ada tapi gue bikin desain covernya gitu. Oh, gue pikir nama bandnya fiktif. Oh, bukan. Gue punya band. Ini band gue nih gitu. Tapi nggak ada bandnya. Biar keren aja gitu ada baju. Ada namanya Kitchen on Fire. The Kitchen on Fire. Bagus kan? Bagus. Kitchen on Fire. Dapur kebakaran. Iya. The Kitchen on Fire. Atau Smoke in the Itu dari lirik lagunya Motion City Soundtrack ada. Nah, band namanya Motion City Soundtrack. Kitchen on the Fire. Kitchen on Fire, iya.
Ya, kita akan bikin Kitchen on the Fire, vokalisnya Nggak Bang pakai Awe. on, D-nya di depan. The Kitchen on the The Kitchen on Fire. The Kitchen on Fire ya, itu akan ada sebuah band siap-siap Ya. Zugeng yang mana vokalisnya Bang Awe, ada drummernya Eno Netral, basisnya juga Thomas Ramdan dan Rian gitarisnya Antono, Rian dan Anton. Ahmad Albar. Dan all the small things. Yang tertarik buat gabung sama Bang Awe, silakan langsung. Lompat-lompat gitu. Oh, mana Bang? Gak mampu lagi, gak kuat lagi lompat-lompat. Parah lu. Enggak emang, lu gak lihat? Gue nonton video-video Albar yang udah kayak gue mencari namun semua gitu doang. Tapi, auranya bro. Iya, auranya keren. Kalau lompat udah kan. Gua ketemu di konser apa Pet yang waktu itu Pet? Lu nggak sama dia lagi. Ini Iron Maiden. Gua nonton konser Iron Maiden di Jakarta. Kapan? Udah lama. Iya kan gua Nonton Iron Maiden terus aduh Ian Antono sama Talbar gini. Anjing, sebelahnya kayak wah, kayak legend banget gitu, kayak ngelihat sesuatu yang tapi nonton gitu anjing ada orang. Gua pikir cuma di layar. Kalau ngelihat siapa gitu masih ini aja lah gitu, ngeliat kakak, keren gitu kakak, Iya. bisa kakak slang gitu. Kalau ini tuh kayak, kan ini gitu. God bless. Rockstar bro. Iya, bapaknya rockstar Indonesia. Biar sekalian aja lu nanya itu, mau gabung band saya nggak? Visioner udah tahu. Udah, enggak dulu. Panjang nih obrolan kita sama Bang Awe nih. Udah, segitu dulu Bang Awe. Makasih banyak terima waktunya kasih, Bang Awe. terima kasih, Rin. Senang sekali pembahasannya luar biasa. Zugeng, terima kasih Zugeng. Saya jadi banyak ilmu tentang musik dari Bang Awe juga. Ini mungkin kalau teman-teman yang zaman dulu, iya gue ngerasain susahnya nyari lagu. Iya. Boleh lah cerita-cerita di kolom komen. Benar ya. sekali, dan jangan lupa di Kayak, subscribe juga ya. Ya pengalaman zaman dulu tuh bedanya sama sekarang apa, soal dengerin musik, datang ke konser musik ataupun nyari rilisan fisik musik Iya. ataupun ya nyari inilah info tentang musik. Ya, mungkin lagu barat pertama yang kalian denger itu apa? Silakan tulis di kolom komentar. Lu berarti Blink langsung, Bang? Enggak dong. Kalau lagu barat doang mah. Apa yang pertama kali yang paling lu ingat selain Ya Blink? kan, jadi kakak gue kan dulu, gue punya kakak 3, cewek 2, cowok 1. Itu mereka dengerin musik, jadi banyak yang dengan Cobain gue dengerin. Karena kakak gue dulu dong 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 Wih, benar. itu. Udah makin panjang nih pembahasan nih. Makasih ya semuanya ya udah nonton. Dan jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Ari Darmana dan Bang Awe pamit dari In The Zoo. Ini zoo. In The Zoo. Deng 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 deng.